Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Senin malam Selasa 23 September 2024 bertepatan dengan malam ke-20 dari Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Ad-Durar Al-Bahiyah dari Masail Al-Fiqhiyah karya Asy-Syaukani, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab Salatul Jum'ah. Maka bagi ikhwah untuk menyetorkan hafalannya, tafadhalu hafizakumullah. Bismillah, qala Syaukani rahimahullah ta'ala, bab salatul jum'ah tajibu ala kulli mukallafin illa mar'ah wal 'abd wal musafir wal marid wa hiya kasayri salawat la tukhalifuha illa khutbatain qablaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaukani rahimahullahu ta'ala, bab salatul jum'ah tajibu ala kulli mukallafin illa al-mar'ah wal 'abda wal musafir wal marid wa hiya kasairi salawat la tukhalifuha illa fi masyru'iyati al-khutbatain qablaha. Bismillah, qala Imam Syaukani rahimahullah, babu salatil jum'ah tajibu ala kulli mukallafin illa al-mar'ata wal 'abda wal musafira wal marida wa hiya kasairi salawat la tukhalifuha illa fi masyru'iyatin khutbatain qablaha. Bismillah, qala Syaukani rahimahullah fi kitabihi Ad-Durar Al-Bahiyah fi kitabi Al-Jumu'ah. Ba'da mantaha, setelah selesai tentang hukumnya bahwa dia adalah wajib dan dikecualikan kepada perempuan, tidak wajib, dan hamba atau budak, wal musafir, tidak wajib, wal marid. Tentang permasalahan musafir telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, namun yang rajih, orang yang musafir dalam keadaan masyaqqah, apalagi dikejar waktu, maka jika dia mengikuti sholat Jum'ah setengah jam ataupun kurang atau lebih, maka akan menyebabkan dia juga habis waktunya dan seterusnya. Maka yang rajih tetap masuk kepada pengecualian dari kewajiban. Dan begitupun wahiyya kasairi sholawat, dia seperti sholat-sholat yang lainnya. La tukhalifuha, tidak ada yang membedakan sholat Jumat ini dengan sholat yang lain kecuali disyariatkan 2 khutbah padanya. Maka dari sini banyak dari para ulama, terutama jumhur, mengatakan kenapa sholat Jum'ah perbedaannya dengan duhur. Sholat Jum'ah 2 rakaah, sholat duhur 4 rakaah, karena kedudukan khutbatain di sini. Maka khutbatain mengambil dari 2 rakaah pada sholat duhur. Maka sholat Jum'ah karena ada khutbatain, maka cukup dengan 2 rakaah dan dibangun khutbatain. Itu sekedar intermezzo dari para ucapan ulama. Dan berkata al-muallif, sekarang pelajaran yang baru, wa waktuha waktu zuhur. Maka dia sama waktunya seperti waktu zuhur. Jadi waktu sholatil Jum'ah sama seperti waktu zuhur. Lalu bagaimana waktu zuhur? Sama. Idza zalati syams. Seperti di pelajaran yang telah lalu, kapan masuk waktu zuhur? Setelah mentari itu berada di atas kepala kita, kemudian bergeser ke arah barat sedikit,
itulah masuknya waktu zuhur. Jadi bukan sholat zuhur itu di atas kepala kita matahari, bahkan itu waktu yang diharamkan. Jadi kesimpulannya, kapan waktu zuhur kita hari-hari ini? Tadi kita belajar sebelum zuhur, maka kita mengetahui adzan zuhur 12.20. Itu 12.20 maknanya sudah tergelincir matahari ke sebelah barat. Maka kapan mungkin pas berada di tengah-tengah dan dia itu waktu yang diharamkan, mungkin setengah 12 ataupun 12 kurang seperempat, maka pada saat itu waktu-waktu yang diharamkan. Jadi kesimpulannya, waktu diwajibkan sholat duhur dimulai dari 12.20, itu maknanya matahari sudah tergelincir ke arah sebelah barat. Dari timur ini, maka pas tengah-tengah tergelincir ke arah barat, itulah waktu duhur. Dan waktu duhur ini juga waktu sholat Jumu'ah sama. Dan pendalilannya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu, kunna nusalli ma'an nabi al-jumu'ah tsumma nansarif. Dulu kami salat Jumu'ah bersama Nabi, kata Salamah ibnul Aqwa. Walaisa lil hitan dzil nastadillu fihi. Maka disebutkan ini dia waktu duhur itu tidak ada dari tiang-tiang ataupun tempat-tempat untuk berteduh yang ada bayangan padanya. Maka menunjukkan pada saat waktu sholat zuhur atau Jumu'ah itu, jika ada tiang atau pohon, maka tidak bisa dijadikan bayangannya itu tempat untuk berteduh. Karena matahari di atas kita. Meskipun sudah condong ke barat sedikit, namun tetap posisinya di atas. Sehingga jika posisi di atas seperti ini, lampu di atas, lihat bagaimana tempat air ini, lampu di atas. Maka apakah ada bayangan? Tidak. Namun lihat di saat lampu di sebelah depannya, itu lampu, ada bayangan hitam ini. Dan begitu pun yang dari sana, ada bayangan hitam di sini. Maka bayangan hitam ini karena dari lampu yang di depan. Menunjukkan bahwa matahari di saat di atas kita, di sini, maka tidak ada bayangan. Namun di saat matahari masih di timur, atau nanti matahari di barat, seperti sholat asar dan juga menjelang maghrib, maka bayangan akan sangat luas. Maka ini makna dari hadis Salamah ibnul Aqwa, kami sholat bersama Nabi Jumu'ah, sumanan sorif, kemudian selesai. Walaisa lil hitan dhillun nastadillu fihi. Dan tidak ada pada tiang-tiang, pada pohon-pohon, bayangan agar kami duduk di bayangan tersebut. Maka ini menunjukkan matahari di atas kepala kita. Itulah waktu Jumu'ah. Bukan seperti asar, bayangan panjang atau menjelang maghrib. Maka ini pendalilan waktu duhur kapan, waktu Jumu'ah kapan, sama seperti waktu duhur. Waktuha, waktu duhur. Maka waktu ha, domir di sini ha, kembali kepada sholat Jum'ah. Maka waktu sholat Jum'ah itu adalah waktunya sholat duhur. Kemudian berkata penulis, wa'ala man hadaraha, dan bagi mereka orang-orang yang hadir masuk ke masjid mempunyai adab. Ala yatakhotta riqaban nas, agar dia beradab. Tidak masuk ke masjid kemudian dengan kaki-kakinya itu dia menampar atau menubruk dari leher-leher manusia. Maknanya jika dia datang
sudah terlambat menjelang adzan 5 menit, maka jangan sampai dari belakang ingin ke depan, di depan imam. Maka berapa shaf dan berapa manusia yang akan dia lewati? Maka manusia yang duduk tabkir semenjak dari tadi jam 10, jam 11, kemudian kamu datang 5 menit sebelum adzan, maka di sini tidak pantas ingin berdesak-desakan ke depan, kemudian kaki mengangkat, menumbur leher, menumbur pundak, orang sedang berdoa, orang sedang baca, ditumbur dengan kaki-kaki kita, maka ini tidak mempunyai adab. Ingin datang ke depan shaf, datang awal. Bukan 5 menit sebelum adzan, yang harusnya di shaf yang ke-10, maka dia ingin di shaf yang pertama, akhirnya kaki-kakinya menerjang, kaki-kakinya menumbur dari pundak-pundak kaum muslimin haram. Maka wa alaman hadaraha, bagi yang ingin hadir mempunyai adab agar tidak mengangkat kakinya kemudian melanggar ataupun menumbur dari orang-orang yang ada di depannya. Maka adab ini barakallahu fikum telah datang hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Nasai dan yang lainnya dari Abdullah ibni Busr. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Busr, sahabi, kuntu jalisan ila janibihi yaumal jumu'ah, bahwa aku duduk di sebelah Nabi di saat salat Jum'ah. Maka Abdullah bin Busr berkata, kuntu jalisan ila janibihi yaumal jumu'ah. Faqala ja'a rajulun yatahatta riqaban nas. Di saat aku duduk di depan, dohirnya di sebelah Nabi, kata Abdullah bin Busr, kemudian aku melihat datang seseorang dari belakang. Gerubuk, 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 gerubuk. Ja'a yatahatta riqaban nas. Maka dengan kakinya mengengkang, mengangkang, akhirnya menumbur pundak, menumbur leher, dan seterusnya dari kaum muslimin yang duduk dari tadi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu ijlis faqad adzaita. Maka makna ayu harfun nida. Ayu ijlis. Yani hey you ijlis. Maka orang ini disuruh duduk. Faqad adaita. Adaita dengan mad badal adaita jadi adaita. Maka kamu telah menyakiti kaum muslimin. Faqad adaita. Maka duduk. Sudah. Dari belakang ingin ke depan. Jika ingin di depan di shaf yang pertama, kedua, maka datang dari awal. Bukan menjelang adzan kemudian datang ke depan. Maka yatahatta riqaban nas. Kakinya itu menerjang dari punggung-punggung saudaranya. Maka faqad adaita. Kamu telah menyakiti kaum muslimin. Duduk di tempat kamu. Maka ini adab yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga barang siapa yang ingin melaksanakan salat Jum'ah agar mempunyai adab, tidak mengganggu manusia yang sedang berdoa dan membaca Al-Quran. Kemudian dari adab yang kedua, wa an yunsita hala al-khutbatain, agar dia itu diam di saat dua khutbah dibacakan, didendangkan oleh al-khatib. Maka ini adalah adab yang kedua.
Apa itu? Agar kita diam mendengar al-khutbah. Maka pendalilannya seperti hadis yang banyak, di antaranya dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza qulta li sahibik yaumal jumu'ati ansit wal imam yakhtubu faqad lagaut." Maka jika kamu dalam keadaan mendengar khutbah, kemudian kamu berkata kepada teman kamu, diam semua, berisik. Misalnya kepada anak-anak, maka kamu juga telah batal. Maka syahidnya di sini, permasalahan mendengar dua khutbah diharuskan kita untuk diam dengan hadis ini. Dan di sini menjadi pendalilan bahwa seseorang bisa jadi tidak mendapatkan pahala di saat dia berbicara, di saat imam sedang berbicara. Maka jika antum sholat Jum'ah di tempat awam, dan kita juga dulu sholat di tempat awam waktu kecil, maka kita melihat polemik-polemik yang ada, bahwa anak-anak berbicara, bahkan main. Kalau bisa main petak umpet. Namun lari-lari mungkin kelihatan jelas. Maka bermain. Main dengan tangan atau dan sebagainya. Maka itulah keadaan anak-anak. Berisik. Dan bapak-bapak menjadikan khutbah Jum'ah itu sarana untuk bertemu. Rapat. Wah, dari mana aja? Kemana seminggu gak pernah kelihatan? Kok gak pernah datang ke kebun? Kok tokonya tutup terus? Dan seterusnya. Maka berbicara. Seperti keadaan pertemuan rapat dan sebagainya. Maka inilah keadaan dari orang-orang awam di dalam melaksanakan sholat. Maka di sini kita ingin mendengar khutbah susah. Dan tidak jelas. Kemudian jika kita ikut berbicara dengan mereka pun, faqad lagoit kata Nabi, maka telah batal pahala kamu. Meskipun berbicara kepada temanmu, diam semua, sekutu, maka ini pun akan membatalkan. Maka kalimat di sini menyuruh diam, maksudnya semua orang udah tahu bahwa di saat khutbah harus diam. Maka di sini kenapa dia bisa batal juga, karena seharusnya dia sudah tidak peduli, diam. Namun dia mengatakan sesuatu yang sudah ma'ruf, maka akhirnya dia pun seperti tidak diterima. Maka di sini bagaimana kalau bisa peranan imam untuk berbicara seperti ini? Maka pertanyaan di sini, apakah boleh seorang imam yang berkhutbah misalnya berbicara tentang istighfar? Maka wahai saudara-saudaraku, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian meriwayatkan hadis an Abi Hurairah an Anas bahwa Nabi dulu beristighfar lebih dari 70, diriwayat 100. Kemudian dia melihat anak-anak berteriak-teriak dan juga bermain-main dan tertawa. Maka apakah boleh imam mengatakan ansitu, diam semua wahai anak-anak, boleh? Jawabnya boleh. Lalu apakah imam terhapus mendapatkan pahala karena dia berbicara? Tidak. Imam tidak dihapus dari pahalanya karena memang dia makomnya berbicara, tempatnya berbicara. Yang jadi pertanyaan, bolehkah seorang imam keluar jalur di mana dia malah berkata tidak sesuai dengan materi? Berbicara tentang istighfar malah menyuruh diam. Boleh apa tidak? Jawabnya boleh. Dan ini sebaik-baiknya imam.
Karena kalau tidak imam yang berbicara, orang-orang akan sama terhapus dan sehingga tidak ada yang mau berbicara. Biarkan saja berisik. Namun imam di sini mana pendalilannya? Seperti hadis-hadis yang banyak tentang permasalahan imam berbicara. Di antaranya di sini. Kata Abdullah ibn Busr, di saat kami duduk di depan, kemudian ada orang dari belakang ingin maju ke depan. Maka di sini dohirnya Nabi dalam keadaan berkhutbah berkata, Ijlis, qad adait. Duduk di situ, duduk. Kamu telah menyakiti kaum muslimin. Maka Nabi keluar dari materi. Dan juga di hadis-hadis yang lalu tentang kewajiban sholat bagi orang-orang yang masuk kepada Jum'ah untuk sholat 2 rakaat. Maka di saat Nabi melihat ada orang yang masuk terlambat untuk sholat Jum'ah, langsung duduk. Maka Nabi mengatakan, Qum sholli rakaatain. Bangun, sholat 2 rakaat. Maka di sini pun menunjukkan Nabi keluar dari pembahasan. Maka kesimpulannya boleh seorang imam berbicara di luar pembahasan, boleh. Dan ini lebih baik dan lebih pantas baginya untuk memberikan tambih kepada para yang hadir, misalnya ngantuk. Maka orang-orang yang hadir yang ngantuk karena semalaman sibuk dengan internet, maka di khutbah Jumat ngantuk, maka di sini ditegur, boleh. Hei ngantuk, bangun. Karena dia tidak akan mendapatkan pahala dari apa yang dia hadir di situ. Maka ini dari adab juga agar seseorang yang datang di saat khutbah agar diam. Kemudian berkata penulis, wa nudiba lahu at-tabkir. Maka disunahkan bagi salat Jumat itu at-tabkir. Apa makna at-tabkir? Tabkir diambil dari bukrotan. Bukrotan adalah awal dari hari. Maka makna at-tabkir adalah dia datang di awal waktu. Maka ini datang nas sunnah. Maksudnya, jika kita menghadiri salat Jumat kemudian kita datang di jam 10, maka itu dinamakan tabkir. Atau jam 10.30 di shaf yang pertama di depan imam. Atau di jam yang ke-11 dan seterusnya. Maka ini dinamakan tabkir. Tabkir adalah datang di awal-awal waktu sebelum imam datang ke masjid. Maka di sini disunahkan dan mempunyai keutamaan yang besar. Maka para santri di sini diharapkan setelah selesai dari goro langsung ke shaf yang pertama, jika tidak ada goro min babil aula, dari jam 11, 10.30 duduk di depan murajaah, bawa Al-Qur'annya, bawa pelajaran-pelajaran yang butuh di murajaah. Dan permasalahan seperti ini telah datang sunnahnya hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man iktasala yaumul jumu'ah guslal janabah. Barang siapa yang mandi hari Jumat dan sekaligus mandi junub. Hadal hadis dapat faidah di sini apa? Untuk para bapak-bapak yang mempunyai istri, maka sebelum pergi Jumatan please bermain bola di kasur dengan istrinya. Untuk para jomblo bermain bola di lapangan. Kenapa? Karena ini ada sunnahnya. Disebutkan man igtasala yaumal jumu'ah goslal janabah. Barang siapa yang mandi Jumat dan dia juga mandi junub. Dan di riwayat yang lain, man gosala wagtasala.
Barang siapa yang laki-laki itu mandi Jumat dan membuat istrinya mandi, maka di sini disebutkan sunnah hari Jumat itu goro diranjang, enggak goro di bikin masjid saja, tapi goro diranjang. Ini lafadznya jelas. Man iktasala yaumul jum'ah guslal janabah. Barang siapa seorang yang mandi Jum'ah sekaligus mandi junub. Kemudian poin pendalilannya, summa roha. Kemudian dia berangkat di awal hari. Faka'annama qoroba badanah. Misalnya dia datang 10:30, maka seakan-akan dia diberi oleh Allah badanah. Atau dia memberikan kepada Allah badanah. Maknanya sembelihan dari unta. Badanah adalah unta. Maka ini sembelihan yang paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa man raha fi sa'ah atsaniyah faka'annama qaraba baqarah. Dan barang siapa yang waktu setelahnya, maka dia bagaikan menyembelih sapi. Wa man raha fi sa'ah atsalitsah faka'annama qaraba kabshan. Dan barang siapa yang datang di waktu ketiga, maka seakan-akan dia menyembelih kambing. Wa man raha fi sa'ah ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Dan barang siapa yang datang di waktu yang keempat, seakan-akan dia menyembelih untuk Allah, berkurban dengan ayam kalkun misalnya besar. Wa man raha fi sa'ah al-khamisah faka'annama qarraba baydah. Dan yang terakhir, yang dia itu datang menjelang dari imam datang, maka dia bagaikan melaksanakan kedekatan kepada Allah dengan sembelihan telur, disembelih telur. Enggak ada. Berarti bukan bahkan penyembelihan, seakan-akan bersedekah dengan telur. Mendekatkan diri dengan telur. Lalu setelah itu faida kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikra. Maka poinnya di sini, di saat imam datang, para malaikat sudah tidak mencatat nama-nama mereka lagi. Jadi please para santri dan antum masya Allah di sini tidak ada yang terlambat kecuali yang ketiduran. Maka datanglah di awal waktu dan kalian mendapatkan sembelihan-sembelihan untuk Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan jika kalian datang setelah imam naik, maka para malaikat tidak mencatat kebaikan-kebaikan lagi. Karena apa? Mereka pun sibuk duduk mendengar khutbah. Maka jika kita kesat mata, kita akan melihat malaikat-malaikat berjubel-jubel dengan kita. Dan di majelis ilmu yang kita sekarang ada padanya telah kami sebutkan di keutamaan menuntut ilmu. Allah menciptakan malaikat-malaikat yang mengatakan di antara mereka jika melihat majelis ilmu, halummu ila ma ahwaja ilaikum. Ayo kemari, aku dapatkan di Sitiung 1, Blok B. Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Ada majelis sekarang, bainal maghrib wal isya. Halummu, malaikat-malaikat penuh. Dan mereka melindungi kita dengan sayap-sayapnya. Sampai mencakar langit. Maka kalau kita melihat kesat mata ini, maka kita akan betah menuntut ilmu. Kita akan terus setiap hari menuntut ilmu. Maka alhamdulillah, dalam keadaan kita tidak melihat malaikat. Dan tidak melihat Allah, tidak mampu. Namun keimanan kita menyebabkan kita tenang di majelis ilmu, maka ini telah disebutkan di hadis yang tadi saya sebutkan. Hadis Abi Hurairah di Sahih Al-Bukhari. Maka Allah bertanya kepada mereka tentang para penuntut ilmu yang hadir. Maka wahai para malaikat, Allah bertanya bukan maknanya Allah tidak tahu, awas. Banyak hadis-hadis Allah bertanya maknanya bukan Allah tidak tahu, Allah alamul ghuyub. Namun di sini min bab faidah,
Bahwa Allah menanyakan bukan maknanya tidak tahu. Allah tahu. Namun ingin mentaukid. Apa kata Allah? Apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku? Ya Rabb haula yakhafunak. Mereka takut kepadamu. Dan menyebut dengan tasbih, tahmid dan tahlil. Kata Allah, apakah mereka melihat aku? La ya Rabb, mereka tidak melihatmu. Maka bagaimana kalau mereka melihat aku? Jika mereka di majelis-majelis ilmu itu mengumandangkan ucapan-ucapan tahlil, tahmid dan melihat kamu, maka mereka akan lebih semangat di majelis ilmu. Kemudian ditanyakan, apa yang mereka idam-idamkan di majelis ilmu? Ya Rabb, mereka mengidam-idamkan surgamu. Apakah mereka melihat surgaku? Tidak ya Rabb, kata malaikat. Jika mereka melihat surgamu, maka mereka akan duduk dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Lalu ditanya, apa yang mereka takutkan? Mereka takut dari api neraka-Mu ya Allah. Apakah mereka melihat api neraka para penuntut ilmu ini? Tidak ya Allah. Maka bagaimana jika mereka mengetahui di saat menuntut ilmu api neraka terlihat? Maka mereka akan lebih takut kepadamu di dalam majelis tersebut. Lihat bagaimana keadaan para penuntut ilmu. Yang mana mereka tidak melihat. Maka jika mereka melihat api neraka. Seperti kita di sini. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita keledatan menuntut ilmu. Dan antum sabar menuntut ilmu. Maka ini kenikmatan yang harus disyukuri. Di mana orang-orang diharamkan dari menuntut ilmu. Dekat dengan masjid. Dekat dengan majelis ilmu. Namun disibukkan hatinya kepada dunia, kepada perkara-perkara yang menyebabkan dia tidak mau untuk menuntut ilmu. Maka bagaimana keutamaan ini disia-siakan begitu saja? Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Maka kita tidak melihat surga dan neraka dan Allah dan malaikat yang ada di depan kita. Namun karena iman kita bertah dan kita murtah. Dan kita dalam keadaan mengharap pahala-pahala yang besar dari Allah, maka inilah dari keutamaan menuntut ilmu. Maka di dalam permasalahan ini jika kita mengetahui malaikat-malaikat yang ada saja sekarang, maka kita akan terus-menerus dan lama berduduk-duduk menuntut ilmu. Maka di sini para malaikat di hari Jum'ah, di saat imam datang dan mulai berkhutbah, maka menutup kitab-kitabnya. Ditutup semua kitab, catatan, kemudian duduk. Dan antum tidak tahu di mana mereka duduk. Maka bisa jadi saf-saf depan bersebelahan dengan malaikat, subhanallah. Alhamdulillah, Allah yang memudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu. Melaksanakan ibadah yang agung, yang wajib, awas, hukumnya wajib. Seperti hadis talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi muslim dan muslimah. Hadis datang dari dua sahabat, dari Anas dan Abi Sa'id Al-Khudri, yang sahih bimajmu' turukihi. Bukan sembarangan, menuntut ilmu adalah wajib. Maka Allah berfirman di Al-Quran dengan fi'lun amr, fa'lam, tuntutlah ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah bahwa Allah itu He is the one and only. Dia adalah zat satu-satunya yang wajib disembah. Dengan fi'lun amr. Dan juga fi'lun amr di hadis Riyadul Jannah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian mengetahui ada majelis-majelis ilmu di sekitar kalian, tahu. Bukan tidak tahu tapi tahu, lewat setiap saat. Farta'u. Maka singgahlah di majelis ilmu itu. Kalimat farta'u fi'lun amr. Di ilmu usul memberikan makna wajib. Maka wajib menuntut ilmu. Bagi siapa yang tahu ada majelis ilmu, apalagi majelis ilmunya gratis, meskipun tidak ada snack, iya, tidak ada snack. Karena kalau ada snack mungkin akan menggigit kalian. Atau membelit kalian. Iya, snack bermakna apa ya Pandu? Ada kaulan snack. Ada dua makna. Snack pertama apa? Ular.
dan itu yang kita inginkan. Snack yang kedua, makanan ringan. Maka snack in English ada dua makna. Snack bermakna ular dan snack bermakna makanan ringan. Maka alhamdulillah meskipun kita gratis tapi tidak ada snack, karena kalau ada snack mungkin akan membelit Usama. Diuntal miring Usama, masuk ke perutnya. Tahu diuntal miring? Itulah untal miring. Maka di sini keutamaan bagi mereka orang yang tabkir mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Kemudian dari adab seseorang pergi ke Jumatan itu, watatayyabu watajammalu, maka dia menggunakan apa yang dia punya, pertama dari pakaian yang paling baik, kedua dari parfum-parfum yang ada, dan ketiga jika mempunyai yang terbaru dipakai yang terbaru, mempunyai sendal terbaru. Oh, kok pakai sendal? Jumatan pakai sendal? Iya. Salat Jumat dengan sandal. Punya sandal baru, pakai. Maka ini dari sunnah. Dan ini dari sunnah yang dimatikan. Banyak kaum muslimin mematikannya karena kejahilan atau keadaan hatinya. Mengatakan bid'ah. Padahal bukan bid'ah. Dia adalah sunnah. Maka tatayyub wa tajammul. Dia menggunakan utur, menggunakan pakaian yang terbaik, dan menggunakan pakaian yang paling baru, itu dari permasalahan Jumu'ah. Maka tidak pantas orang yang datang ke Jumu'ah, seperti kalian habis main bola, ataupun goro, terus tiduran bentar, kemudian setelah itu adzan, barulah kalian gerubuk-gerubuk, tinggal pakai baju, datang ke masjid, wudu. Maka keringat yang bau, dan begitu pun perkara-perkara yang tidak sedap, maka duduk di sebelah kaum muslimin, dan mungkin duduk di sebelah malaikah, maka akan yu'di annas, akan membuat adiyah kepada manusia. Maka dari adab, tidak datang dengan keringatnya dan baunya, dan gosok gigi juga di saat pergi ke Jumatan. Pokoknya berikan apa yang paling baik, paling baru, dan menggunakan parfum dan baju yang disetrika kalau bisa. Pendalilannya banyak di dalam hadis, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Salman Al-Farisi, bahwa Nabi bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ah wa yatatahhar mastata' min tuhrin wa yudhinu min duhnihi au yamassu min tib baitihi. Maka maknanya, tidaklah seseorang dalam keadaan Jum'ah dia pergi ke masjid itu pertama mandi. Jadi awas, mandi, salat Jumat bagus. Jika jomblo tidak mandi wajib, junub, ya sudah mandi wajib Jum'ah. Maka permasalahan mandi Jum'ah, dia yang rajih adalah wajib. Sesuai dengan hadis datang dari Ibnu Umar dan yang lainnya, ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat wajib bagi seluruh orang-orang yang sudah balik. Jadi hukumnya wajib. Awas yang malas-malas mandi, jangan kebablasan. Jumat tetap harus mandi. Kalau malas, tiap sholat duhur tidak pernah mandi padahal panas, ya sudah. Namun hari Jumat please mandi. Karena dia wajib. Wajibun ala kulli muhtalim. Wajib bagi orang-orang yang sudah balik. Disebutkan tidaklah mandi seseorang di hari Jum'ah, pertama mandi adabnya. Dan yang kedua, wayatatoharu mastato min tuhrin. Maka dia melaksanakan dari tuhur,
melaksanakan wudu dan mandi junub dan seterusnya. Wa yudhinu min dihnihi, dan melaksanakan dihin. Dihin itu seperti salep, maksudnya parfum-parfum yang berupa salep, parfum-parfum yang dioleskan ke ketek yang berupa gel salep, ataupun apa saja, banyak. Dan juga au yamassu min tib baitihi, atau dengan menyemprotkan dari parfum-parfum. Lalu apa? Summa yakhruju, kemudian pergi sholat Jum'ah. Maka tadi adab-adabnya mandi dan melaksanakan wudu dari rumah dulu, kemudian menggunakan parfum-parfum baik yang dioles berupa gel ataupun berupa spray. Summa yakhruju fala yufarriqu baina itsnain. Kemudian dia keluar ke masjid. Dan di saat mau masuk ke masjid, jangan memisahkan antara dua orang. Maksudnya bagaimana? Dia ingin sholat, kemudian ada dua orang yang pada saat itu belum khutbah berbicara di antara mereka. Karena belum khutbah boleh berbicara. Kemudian dia datang masuk di antara dua mereka, langsung sholat. Jadi pembatas. Maka orang yang berbicara tadi melihat, ya apa ini? Menjadi pembatas antara aku dengan temanku. Tadinya ngobrol dan sebagainya, masih jauh, belum waktu sholat, belum waktu imam berkhutbah. Maka mereka mengobrol, kemudian datang orang ini menjadi penjeda di antara yufariqu baina itsnain. Maka tidak boleh. Maka ini dari adab juga. Tidak boleh memisahkan dari dua orang, kemudian kita berdiri salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Summa yusolli ma kutiba lahu. Kemudian setelah itu dia duduk beradab dan tidak memisahkan di antara dua orang, kemudian salat apa yang diwajibkan. Nah, ini menjadi pula pendalilan salat Jumat wajib. Sumayan situ idza takallamal imam. Kemudian dia diam di saat imam berbicara. Illa, disinilah keutamaannya. Pertama, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah ukhra. Maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah sampai kepada Jumat-Jumat yang akan datang. Maka di sini menjadi pendalilan barakallahu fikum. Jika kita datang kepada salat Jum'ah dan sesuai dengan adab tadi, mandi, menggunakan parfum, datang ke masjid, jangan duduk di antara dua orang, jangan sholat di antara dua orang, memisahkan, dan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian imam berkhutbah dan diam. Apa faedahnya? Ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya. Selain mendapatkan pahala wajib, karena sholat Jumat wajib, juga diampuni. Ini keutamaan dari Allah. Dan hadis ini diampuni dosa-dosanya, apakah dosa besar atau dosa kecil? Jawab, dosa kecil saja. Adapun dosa besar seperti berzina, minum khamr, kemudian pemakan riba. Misalnya dia seorang bankir. Contohnya dia bekerja di bank, bankir, haram. Memakan harta yang haram, dosa besar, memakan riba. Kemudian di saat sholat Jumat dia membaca hadis ini. Bahwa orang yang sholat Jumat diampuni dosa-dosanya. Oh, aku diampuni dosa-dosanya. Dia tahu kalau bekerja di bank dosa besar. Alhamdulillah aku diampuni dosa-dosanya. Di sini jawabnya tidak. Yang diampuni dosa dengan sholat Jumat secara direct, otomatis, adalah dosa-dosa yang kecil. Dan ini untuk semua ibadah. Bukan hanya ibadah sholat Jum'ah. Ibadah bahkan sholat 5 waktu. Seperti kita sholat duhur, bertemu dengan asar, asar bertemu dengan maghrib, maghrib bertemu dengan isya seperti sekarang. Dosa-dosa yang kita lakukan di antara sholat-sholat ini,
Diampuni secara direct, otomatis. Namun dosa kecil. Adapun orang yang tadi makan riba di antara Jumat kepada Jumat terus, dia bertahun-tahun makan riba, bekerja di bank. Kemudian tiap Jumat dia berkata, alhamdulillah telah digugurkan dosa-dosaku. Dan begitu pun pelacur. Yang mana pelacur mendengar hadis, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wah, aku di siang hari puasa. Malam hari prostitution jalan terus. Maka dia di siang hari puasa lemes. Di malam hari jadi kupu-kupu malam. Dan berharap di saat dia berzina itu menjadi kupu-kupu malam. Maka dia di dalam hatinya, besok aku puasa akan diampuni dosa-dosaku. Faham? Di sini perlu diperhatikan. Dosa-dosa besar tidak masuk. Lalu mana pendalilan amal-amal soleh dari sholat Jum'ah, dari puasa Ramadan, dari sholat 5 waktu, bahkan umroh, itu penghapus dosa kecil saja di riwayat Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Wal jumu'ah ilal jumu'ah. Dari Jum'ah ini kepada Jum'ah depan. Wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan di antara puasa Ramadan kepada puasa Ramadan. Wal umrah ilal umrah, dari umrah setiap tahun misalnya dia dari umrah pertama kepada umrah kedua, direct menghapuskan dosa-dosa. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi idza jatuni bal kabair, atau mukaffirat lima bainahun idza jatuni bal kabair. Dia penghapus dosa-dosa dari ibadah-ibadah tadi, Jum'ah kepada Jum'ah, salat 5 waktu kepada salat 5 waktu, dengan catatan syaratnya apa? Terjauh dari dosa-dosa yang besar. Maka dosa besar seperti zina, perempuan menjadi kupu-kupu malam di malam-malam tarawih. Orang-orang tarawih, dia tarawih di hotel. Maka di sini, di siang harinya dia puasa lemes. Kemudian berkata, dosaku semalam sudah diampuni. Maka malam tarawih yang kedua, orang tarawih, dia tarawih juga di hotel. Kemudian di siangnya puasa, tadi malam telah terampuni. Jangan dipahami seperti itu. Yang diinginkan direct di sini adalah dosa-dosa kecil. Maka seluruh amal-amal ibadah dia diampuni dosa-dosanya secara otomatis direct, namun dosa-dosa kecil saja. Lalu dosa besar harus bagaimana? Taubatan nasuha. Ingin diampuni dosa-dosanya, taubatan nasuha. Yang syarat-syaratnya ma'ruf. Dia menyesal dan tidak mengulang lagi. Dan untuk benar-benar tidak kembali kepada perbuatannya, maka Allah Ghafurur Rahim. Allah akan mengampuni dosanya. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Maka barang siapa yang melaksanakan dosa-dosa besar, kemudian dia bertaubat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka bertaubat dari perzinaan, sudah Allah mengampuni dosanya. Taubat dari memakan makanan yang haram dari riba, sudah. Dan di zaman now, subhanallah, riba itu jebakannya sangat mudah. Tidak butuh kita pergi ke bank, tidak butuh kepada teller, perempuan-perempuan yang cantik, nomor 1, nomor 2, di teller. Cukup dengan aplikasi. Dan ini bukan kita pernah nyoba, namun melihat iklan-iklan. Setiap kita membuka YouTube misalnya, ada iklan, tinggal meminta dengan KTP. Bisa pinjam 20 juta, bisa pinjam 50 juta. Dengan online. Dan disebutkan bahwa bebannya yang harus dibayar sebulan demikian dan demikian, sangat kecil. Maka di sini tetap riba. Meskipun bebannya kecil,
meskipun tidak pergi ke bank, yang namanya meminjam uang dan meminjamkan uang, maka dua di sini, yang meminjamkan uang seperti pihak bank dan yang meminjam uang sama-sama dalam keadaan dilaknat. Seperti hadis Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah akilu riba wa maukilah wa syahidain wa katibain. Maka dilaknat oleh Nabi orang yang memakan riba seperti bangkir, orang yang dimakani riba, orang yang pinjam karena butuh beli mobil atau butuh nikah yang keempat, pinjam uang dari bank. Iya, sampai pinjam uang untuk nikah. Al-muhim, pinjam uang ke bank, maka dia masuk laknat juga. Jadi yang meminjam dan yang meminjamkan sama. Karena tidak ada pihak bank yang meminjamkan kalau tidak ada yang meminjam. Maka para nasabah di sini, mereka yang menjadi korban, meminjam ke bank, dapat dosa juga sama. Karena ta'awanu alal itsmi wal udwan. Maka Allah berfirman, wala ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Maka jangan bersimbiosis dalam keadaan keburukan, mendapatkan dosa yang sama. Maka di dalam permasalahan ini, di dalam hadis ini, hanya bagi orang-orang yang diampuni dari dosa kecil. Maka kembali kepada hadis, illa ghufirallahu ma bainahu wa bainal jumu'ah ukhra. Maka jika dia datang dengan adab tadi dan melaksanakan tib, parfum, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Maka ini keutamaan melaksanakan sholat Jum'ah, diampuni dosa-dosanya. Wadunu minal imam. Dan begitu pun dari adab, agar dia mendekati duduk dengan imam. Namun pertanyaan tadi, lalu bagaimana jika dia itu sudah penuh? Maka tadi Nabi mengatakan, ijlis, qad adaita, duduk kamu telah mengganggu manusia. Maka dari adab juga agar mendekati kepada imam, jika kosong maka ingin dekat kepada imam, datang di awal waktu. Namun jika sudah penuh dan kalian berjalan di antara orang-orang, maka ini telah membuat dosa. Mungkin kita cukupkan kajian di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa